tim nasional Vietnam kini tampaknya berada dalam situasi di mana tanpa tepung sulit untuk membuat lem. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau peribahasanya tanpa tepung sulit untuk membuat lem. Ya, karena nggak ada pemain-pemain yang bagus di timnas Vietnam, jadi sulit untuk meraciknya ya. Pelatih Kim Sang-sik sulit untuk melatih dan meramu ya sekuat Vietnam untuk bisa berprestasi seperti kala Park Hang-seo masih menjadi pelatih kepala tim nasional Vietnam. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini mari kita membahas tentang reaksi fans Vietnam yang melihat timnas Vietnam kalah memalukan dari timnas Thailand. Ya, kenapa memalukan? Karena ini pertandingan dilangsungkan di Vietnam dan Thailand menurunkan pemain lapis kedua atau pemain-pemain mudanya ya, tidak menurunkan pemain-pemain utama yang langganan atau kemarin menjuarai Piala AFF sebelumnya. Jadi pelatih Thailand sengaja mengirim pemain-pemain muda untuk menguji kekuatan di Piala Asian Cup 2024 nanti. Nah, ini adalah pertandingan uji coba buat Thailand. Namun begitu penting buat Vietnam karena mereka juga menurunkan skuad terbaiknya buat turnamen mini ini. Dan mereka kalah dua kali ya, kalah melawan Rusia 3-0 dan kemarin kalah lawan Thailand 2-1. Nah, ada komentar-komentar menarik dari fans dari Vietnam yang merasa sakit hati ya, merasa kecewa dengan penampilan negara mereka. Mereka menganggap kalau sekarang Vietnam sudah jauh ketinggalan dari Indonesia dan Thailand. Kita tahu Thailand juga merupakan negara yang tidak anti naturalisasi ya. Dalam pertandingan kali ini ada dua pemain naturalisasi, itu Jonathan Kemde dan Gustafsson ya yang mencetak gol kemarin. Nah, mereka masih 22 dan 23 tahun. Dan masih sangat muda ya. Sama seperti timnas Indonesia yang banyak menaturalisasi pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda grade A ya yang bermain di Eropa. Nah, oke baik, mari kita lihat ya reaksi-reaksi dari fans Vietnam. Ya, dari Trinh Tuan An, salah satu penggemar dari Vietnam, dia mengatakan wajar untuk tidak menggunakan gaya permainan bertahan serangan balik seperti di bawah pelatih Park Hang-seo, ujar salah satu penggemar yaitu Trinh Tuan An ya. Jadi dulu pas waktu dilatih oleh Park Hang-seo memang Vietnam terkenal dengan pertahanan yang kokoh dan serangan balik cepat yang sangat membahayakan. Namun kali ini pelatih Kim Sang-sik tidak menerapkan itu ya. Dia hampir mirip dengan pelatih sebelumnya Philipp Trosser, yaitu mengutamakan penguasaan bola. Lanjut ada, namun tim nasional Vietnam kini tampaknya berada dalam situasi di mana tanpa tepung sulit untuk membuat lem. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau peribahasanya tanpa tepung sulit untuk membuat lem. Ya, karena nggak ada pemain-pemain yang bagus di timnas Vietnam, jadi sulit untuk meraciknya ya. Pelatih Kim Sang-sik sulit untuk melatih dan meramu ya sekuat Vietnam untuk bisa berprestasi seperti kala Park Hang-seo masih menjadi pelatih kepala tim nasional Vietnam. Melihat cara tim Vietnam beroperasi secara taktis, masih ada beberapa pemain bagus seperti Nguyen Philip, Tan Sung atau Hoang Duc. Tapi itu tidak cukup untuk memberikan efisiensi tinggi bagi seluruh tim. Ya, karena kalau cuma ada 1-2 pemain yang bagus ya percuma saja, nggak akan banyak membantu ya kalau melawan tim dengan pemain yang merata. Ya, Indonesia dulu beberapa kali ya waktu zaman
Boaz Salosa gimana nggak bagus Boaz Salosa ya. Tapi kan Boaz Salosa striker yang bagus, yang tajam. Tapi kalau misalkan nggak dapat support dari lini tengah, lini belakang, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara itu penggemar lainnya yaitu Nguyen Phuet Tuan merasa Kim Sang-sik perlu dorongan kuat seperti dilakukan timnas Indonesia. Ya, pelatih Kim Sang-sik membutuhkan dorongan yang lebih kuat dalam hal personel sehingga ia dapat mengatur skuad dan menyesuaikan taktik terbaik sesuai keinginan, kata Nguyen Phuet Tuan ya. Ya, menarik. Sebelumnya banyak dari fans negara Vietnam ya, fans dari sepak bola Vietnam mencibir timnas Indonesia, katanya itu bukan timnas Indonesia, itu timnas Belanda gitu kan. Tapi mereka juga lama-lama membuka diri ya, membuka pikiran mereka. Apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia adalah bukannya menaturalisasi pemain-pemain yang nggak punya darah Indonesia. Jadi Indonesia adalah menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, sehingga kebanggaan akan mewakili tim merah putih itu ada di dada mereka. Berbeda halnya dengan misalkan kita menaturalisasi pemain-pemain yang tidak memiliki darah Indonesia. Mereka nggak punya rasa kebanggaan sendiri ya, tidak punya rasa bangga mewakili timnas Indonesia. Sebagai contoh dulu ya, Vietnam pernah, makanya Vietnam sekarang mikir-mikir mau menaturalisasi pemain ya. Dulu ada salah satu pemain Vietnam naturalisasi dari Brasil, dan lucunya saat Vietnam bertanding persahabatan melawan Brasil, pemain ini malah menyanyikan lagu kebangsaan Brasil, kan lucu ya. Sedangkan dia adalah mewakili timnas Vietnam, tapi saat lagu kebangsaan dinyanyikan, dia menyanyikan lagu kebangsaan Brasil. Dan itulah kalau misalkan tidak punya darah dari negara ya, dari negara Vietnam atau negara Indonesia. Jadi ya begitulah, mereka tidak punya kebanggaan. Tapi itu berbeda dengan Indonesia. Kita lihat kemarin, seluruh skuad timnas Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mereka hafal akan itu, mereka bangga menyanyikan itu ya. Bahkan Martin Paes gitu ya, yang baru dinaturalisasi juga udah hafal menyanyikan lagu itu, dan dia merindukan lagu itu dinyanyikan di stadion. Oke, lanjut ya. Lihat transformasi timnas Indonesia, bagaimana mereka banyak menaturalisasi pemain, dan Thailand juga bermain sangat baik di laga terakhir dengan beberapa wajah naturalisasi. Ya, mereka lagi-lagi membawa nama Indonesia ya. Mereka ingin mencontoh, sebenarnya ingin mencontoh Indonesia, namun karena mereka tidak memiliki pemain keturunan yang baik di luar, jadi mereka iri ya dengan Indonesia. Kalau mereka memiliki pemain yang bagus di luar negeri, ya udah pasti mereka juga akan mengikuti langkah Indonesia. Ya nggak jauh-jauh ya, mereka juga punya penjaga gawang Nguyen Philip. Nguyen Philip juga adalah pemain dengan darah Vietnam yang bermain di luar negeri tadinya kan. Nggak jauh-jauh, mereka ngomong di luar karena mereka iri dengan timnas Indonesia ya. Thailand juga ada beberapa supporternya yang mengatakan itu. Cuman Thailand juga sama. Thailand juga kalau misalkan ada pemain yang bagus, pasti mereka akan ambil. Ya contohnya itu yang sekarang main di timnas Thailand ya, Jonathan Kemde sama Patrick Gustafsson. Ya, mereka kan pemain keturunan sama. Cuman kalau di Thailand nggak akan sebanyak dengan Indonesia, karena Indonesia adalah negara dengan penduduk paling banyak ya, nomor 4 di dunia. Pasti banyak juga warga-warganya yang merantau ke luar negeri. Apalagi dulu histori kita dijajah oleh Belanda. Banyak dari warga negara kita yang hijrah ke Suriname, terus anak-anaknya juga pindah ke Belanda. Jadi banyak. Pasti banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, berbeda dengan Thailand, dengan Vietnam, yang banyak
Asia Tenggara itu adalah Indonesia dan Filipina. Malaysia lumayan lah. Kalau Malaysia juga mereka ada beberapa pemain keturunan dan mereka juga menaturalisasi pemain-pemain yang sudah lama tinggal di Malaysia. Sebenarnya nggak ada itu, karena mereka ngomongin kita karena mereka iri nggak mampu. Jadi kita sendiri di dalam negeri jangan terpancing oleh omongan-omongan orang-orang yang di luar negeri. Ya, mereka ngomong karena mereka nggak mampu. Kalau di kita kan sudah baik ya, sekarang udah full support dari PSSI, pemain-pemain dapat pemain-pemain keturunan yang kualitasnya baik. Kalau PSSI-nya nggak kompeten, mana mau ya pemain seperti Jay Itzes, Justin Hapner, Tom Haye, mana mau mereka membela timnas Indonesia, apalagi sekarang ada Miss ya. Mana mau kalau misalkan nggak dapat support terbaik ya dari PSSI, nggak tahu masa depan misalkan ya. PSSI pasti ngasih bayangan masa depan tim pemain-pemain yang mau membela timnas Indonesia, keuntungannya buat dia apa. Ya udah jelas seperti video sebelumnya ya. Pemain-pemain, siapapun pemain di dunia ini, impian utamanya adalah bermain di Piala Dunia. Kalau mereka tidak bisa bermain di Piala Dunia lewat negaranya mereka yang tinggal saat ini, ya mereka pengen bermain di Piala Dunia lewat negara nenek moyangnya yang memungkinkan dia untuk bela. Dan itu, tapi penting ya, ini penting. Seperti Justin Hapner, Jay Itzes, ya, Miss Hilgers, mereka bukannya nggak ada kesempatan untuk membela tim nasional Belanda. Mereka ada kesempatan itu karena mereka masih sangat muda. Tetapi menariknya lagi, mereka memilih timnas Indonesia. Itu luar biasa. Saya yakin itu pendekatannya luar biasa bagi seorang ketua umum PSSI Erick Thohir ya, kepada pemain-pemain tersebut untuk meyakinkan mereka. Karena itu ya butuh keyakinan dulu awal-awal. Justin Hapner, mereka sempat nggak jadi ya, karena Justin Hapner juga berpikir, oh itu nantilah kalau mau membela timnas Indonesia. Sekarang dia masih muda dan masih masa depannya masih panjang katanya. Jay Itzes juga awal-awalnya begitu. Miss Hilgers, ya nggak nyangka saya kalau misalkan Miss Hilgers itu mau membela timnas Indonesia. Awalnya nggak nyangka, paling Kevin Dix yang mau gitu ya. Karena kalau Kevin Dix mungkin agak susah untuk membela timnas Belanda. Tapi kalau Miss Hilgers itu kemungkinan membela timnas Belanda itu sangat besar. Sangat besar. Karena melihat penampilannya ya, penampilannya di klub, di FC20 sangat baik. Bahkan kalau menurut saya Miss Hilgers harusnya sudah dipanggil oleh timnas Belanda, tapi karena nggak dipanggil-panggil, ya udah, pilihan kemarin di Euro nggak dipanggil, ya udah, Miss bela aja timnas Indonesia. Di Indonesia lebih dihargain loh, lebih menjanjikan, lebih dapat kesempatan bermain yang lebih tinggi gitu. Eliano ya adiknya Tijani Readers ya pemain bukannya belum ada kesempatan bermain di Belanda, cuman memang belum mungkin ya. Tapi mereka ini masih sangat muda, dan saya yakin PSSI itu bekerja keras luar biasa untuk meyakinkan pemain-pemain muda keturunan yang ada di luar negeri untuk mau bermain untuk timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan dengan datangnya nanti Miss Eliano, mungkin nanti Mauro Zilstra ya sekarang kita lupakan oleh Romeni. Kalau dia nggak mau membela timnas Indonesia, ya sudah, kita nggak usah maksa. Oleh Romeni memang pemain yang bagus, striker yang bagus, tetapi dia komitmen nggak mau bela timnas Indonesia nggak? Kalau nggak, ya udah, yang mau aja banyak kok.
Mauro Zistra, Jen Raven itu bagus ya. Cuman masih muda aja, mereka muda. Kita tunggu 2 tahun, 3 tahun kemudian. Mereka akan menjadi pemain yang mungkin lebih hebat dari Ole Romeni. Dan itu bisa aja terjadi. Jadi kita sekarang sudah memiliki skuad yang bagus ya. Untuk ukuran Asia kita skuadnya udah bagus. Kita sudah mewah untuk ukuran Asia ya. Kita paling kalah cuma dari Jepang, Australia, dari mana, Iran, Korea Selatan. Paling-paling kita kalah dengan kemewahannya dari mereka itu. Selainnya sama Arab Saudi nih, skuad kita imbang. Sama Irak lebih tinggi kita, sama Irak. Sama Jordan apalagi lebih tinggi kita nanti. Jadi kita sudah mewah untuk ukuran Asia, kita udah mewah, dan harusnya dengan pemain-pemain seperti itu kita juga sudah punya harapan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Gak usah nunggu Piala Dunia 2030. Kita bisa untuk Piala Dunia 2026. Dan apabila itu terjadi, itu adalah sejarah. Itu adalah kebanggaan buat masyarakat Indonesia. Dan harapan itu adalah mimpi dari pemain-pemain diaspora kita yang ada di luar negeri seperti Miss Hilgers, Tom Haye, Martin Paes, Calvin Verdong, Jay Itzes. Mereka juga mimpinya mau bermain di Piala Dunia, mau membawa nama baik Indonesia, mau meningkatkan nama baik Indonesia di mata internasional, sekaligus membuat bangga mereka dan orang tua mereka dan leluhur mereka. Itulah yang penting. Makanya mereka mau untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan satu lagi, di timnas Indonesia adalah dukungan yang luar biasa dari supporternya. Dan mereka nggak dapatkan itu di Belanda, di Eropa mereka nggak dapatkan itu. Salah satunya ya, dukungan lewat media sosial. Mereka punya Instagram, pasti melejit ya followernya, sangat luar biasa. Dan itu adalah kebanggaan buat mereka, dan yang gak akan mereka dapatkan di Belanda atau di Inggris atau kayak di mana Amerika, gak akan mereka dapatkan, karena supporter timnas Indonesia sungguh sangat luar biasa ya, luar biasa, gila supporter Indonesia. Dan itu yang membuat mereka itu tertarik. Terus klub-klub sama mereka juga dapat berkahnya ya, dapat berkahnya dari ketenaran pemainnya. Dan mudah-mudahan Indonesia nanti saat melawan Bahrain dan melawan Cina di kandang mereka ya, Indonesia bawa 6 poin ya, 3 poin di Bahrain, 3 poin di Cina. Dan kalau itu terjadi, itu luar biasa. Luar biasa ini. Oke, sekian ya. Terima kasih. Salam olahraga.